tentang emosi ya. Jadi kita mengenal emosi karena sebelumnya kita sudah membahas tentang temper ya, tentang jiwa manusia sudah dibagi menjadi 4 bagian dan masing-masing akan mempunyai emosi-emosi dasar ini. Kita mulai dari yang pertama yaitu gembira. Jadi ini yang harus kita pahami, emosi itu bukan marah ya, bukan marah. Jadi emosi itu nanti akan banyak jenisnya. Kita akan membahas 7 di sini yang dasar ya. Yang pertama adalah gembira. Nah, gembira ini dia sebenarnya emosi yang dimiliki oleh jantung, sehingga orang yang bisa tersenyum, bisa tertawa itu sebenarnya menunjukkan bahwa jantung itu berfungsi normal. Sehingga ketika orang itu cemberut ya, cemberut terus nggak bisa tertawa, ada sesuatu yang lucu tetap diam, maka itu nanti jantung ini bermasalah ya, jantung ini bermasalah. Nah, ketika jantung ini berfungsi dengan normal, maka otomatis darah bisa mengalir dengan baik, kelenjar limfe, kemudian qi berjalan dengan normal. Qi itu energi ya, energinya bagus. Karena nanti ada kasus di mana peredaran darah itu terganggu karena qi-nya tidak ada atau energinya kurang ya, kurang. Nah, nanti ketika ini sudah bagus, yaitu peredaran darah lancar, kelenjar limfe juga bagus, energinya juga cukup, maka manifestasi yang bisa kita lihat dari badan yaitu sehat ya. Ya, badannya akan terlihat kulitnya bagus ya, matanya berbinar, pipinya tidak putih ya, tetapi cenderung kemerahan begitu, maka dikatakan humairah begitu, itu menandakan bahwa jantungnya bagus. Tetapi kalau perasaan ini berlebih maka qi ini nanti malah akan bergejolak dan menyebar sehingga semangat yang tersimpan dalam jantung menjadi berantakan. Jadi sebenarnya tertawa tertawa itu boleh, tetapi kalau sampai terbahak-bahak, saya contohkan di sini ya, sampai terbahak-bahak seperti ini, maka ini nanti akan merusak ya, akan merusak. Kalau di video sebelumnya saya katakan akan mematikan hati, walaupun secara makna qalb gitu ya, tumitul qalb itu artinya jantung sebenarnya. Karena memang gembira itu miliknya jantung. Maka secara organ dia merusak jantung, secara jiwa merusak liver. Karena liver itu merupakan ibunya jantung ya, liver itu ibunya jantung. Nah, kasus-kasus seperti ini biasanya para pelawak ya yang suka tertawa terbahak-bahak dan dibuat-buat terkadang, ini nanti biasanya meninggalnya karena jantung, karena over ya, excess ya. Nah, contoh di sini misalnya penderita sakit jantung yang tiba-tiba meninggal pada saat ia merasa sangat gembira. Kita lihat perbedaannya anak kecil dan yang ini. Dia tertawa terbuka tetapi matanya masih terbuka ya. Sehingga ketika dia melampaui batas ini akan jadi masalah. Ya, akan jadi masalah. Contoh seperti ini akan jadi masalah. Maka boleh tertawa tapi jangan sampai seperti ini. Bahkan kalau konteksnya dalam Islam, maka sebisa mungkin malah tidak boleh banyak tertawa, tetapi perbanyaklah senyum, ya, senyum. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, marah. Nah, marah itu miliknya hati. Makanya orang yang sering marah, itu nanti hatinya yang rusak. Tetapi nanti efeknya karena hati ini punya anak yang namanya jantung, maka biasanya marah ini kita bisa lihat ciri-cirinya dari tensi yang naik. Ya. Jadi tensi naik bukan jantungnya, tetapi hatinya. Hatinya yang harus kita perbaiki. Nanti insya Allah jantung itu akan ikut membaik. Ya. Jadi di sini normalnya hati akan bekerja dengan baik, tetapi begitu ada emosi negatif yaitu berupa marah, hati ini akan terangsang atau ekses, ya akan berlebih. Kemudian bila marah ini bergolak, maka qi atau energi hati berbalik naik ke atas ya. Aliran darah naik ke atas serta bergolak. Maka biasanya nanti muka jadi merah. Kalau itu eksesnya parah, maka nanti yang merah tidak hanya muka tetapi sampai ke mata. Nah, mata itu merupakan jendela di luarnya hati. Jadi di dalam hati itu kita bisa lihat kondisinya dari mata. Maka kalau mata sampai merah, maka ini hatinya emosinya sangat tinggi sekali, sangat besar sekali. Orang dengan qi dan darah berlebih membuat mudah tersinggung. Nah, ini.
Nah, biasanya kalau di pengobatan tradisional biasanya nanti kita akan mengenal hijamah atau bekam, maka ini sangat bagus sekali ketika ada orang dengan qi dan darah berlebih, ya ini maka harus segera dibekam, ya. Harus segera dibekam. Maka salah satu titik bekamnya adalah titik liver atau nanti kita sebut dengan titik kansu, ya, berada di bagian belakang punggung, plus sama anak dari liver yaitu jantung atau sinsu. Ada dua titik penting itu ketika kita melihat kondisi klien kita misalnya qi dan darahnya berlebihan gitu. Karena hati berhubungan dengan kandung empedu, ya, kandung empedu, maka kemarahan juga berakibat pada rusaknya fungsi kandung empedu. Nah, ini harus hati-hati. Terkadang munculnya batu empedu pun juga bisa berasal dari marah. Tetapi nanti kita bisa lihat, saya contohkan ada gambar dua di sini, ini marah yang dilampiaskan dan ini marah yang terpendam. Nah, kalau marah yang dilampiaskan maka dia akan naik, biasanya akan mempengaruhi pada jantung. Tetapi yang model seperti ini, ya emosi yang terpendam, biasanya dia akan mempengaruhi kantung empedu. Ini harus hati-hati. Orang yang sedang marah ibarat sedang membawa bara api yang sangat panas dan api itu dilemparkan kepada orang lain. Nah, ini marah seperti ini. Tetapi ternyata akibatnya kita juga akan kena sendiri. Namanya kita membawa bara api, kita sudah kena panasnya doang. Kita lempar ke orang, orang juga kena panas, kena marah, kita sendiri kena efek marah yaitu jantung kita yang menjadi bermasalah. Oke, lanjut yang ketiga, khawatir. Bila kita mengkhawatirkan sesuatu, walaupun ini sebenarnya normal, ya,